kita ingin mengucapkan selamat ya kepada timnas Indonesia. Ya, Ya. menurut gue luar biasa ya bro. Gue sih bilang Haaland nggak akan dilepas karena Dortmund masih butuh dia. Kayaknya happy banget nih ya. Arsenal dari juru kunci menjadi 4 besar. Happy dong coach. Belum selesai. Perjalanan masih Belum panjang, jadi kita nggak boleh ya, tapi terlalu jumawa iya, tapi karena dinikmati gue sih belum. dong. Ya, tapi gue belum yakin dengan permainan Arsenal. Mereka hanya Hmm, impresif lawan tim menengah ke bawah. hmm. Lawan West Ham kebetulan oke, lawan Leeds oke, tapi Leeds juga kehilangan banyak pemain, jadi sama sekali belum terbukti. Nanti Januari tanggal 1 ya, ketemu Man City kan. Lihat di mana Oke. mentalnya pemain Arsenal. Bukan menang kalah, tapi mentalnya bisa ngelawan nggak? Mulai dari itu dulu lah. Gitu. Tapi celebrate dulu dong, happy-happy. Selagi bisa happy, ya kenapa ditahan coach, ya. Jadi ini luar biasa lah. Nggak, Iya dong, dari sebenarnya rank 4 itu kan bukan Arsenal. Target Arsenal itu sebenarnya itu kan jadi fight untuk jadi nomor 1. Sekarang semua fans happy karena berada rank 4. Untuk gue agak aneh, terutama fans-fans baru ya, yang baru kenal Arsenal. Kita yang udah senior-senior kenal Arsenal, kita tahu lah. Dulu Arsenal tiap tahun fight untuk rank 4. Bahwa sekarang udah lagi menurun, oke, fine, gue bisa terima. Cuman yang penting kan kalau prospek. gue sih kasih selamat, tapi kalau fight untuk nomor 1 mah menurut gue sih mimpi lah ya. Ya, exactly. Tapi That's why harus kita kita nggak boleh akui ya, happy. iya. Ini kita lihat Arteta. Arteta itu kan ternyata udah bertahan 2 tahun ya, berkali-kali Arteta out, Iya, tagar Arteta out, iya, out. iya. Dan Jadi ya gue sih belum puas. Gini ya, kalau bertahan 2 tahun dengan zero dana, ya oke, kita masih paham. Tapi bertahan 2 tahun dengan ratusan juta dana, dia beli pemain, dan ya, ya mainnya kayak gitu-gitu aja. Setelah 1,5 ya mungkin setahun lebih lah, hampir mereka main bagus itu kan baru 1 bulan 2 bulan terakhir, dan itu kan belum terbukti. Wong yang jelas terbukti lawan Chelsea, City, Liverpool, Man United aja nggak impresif permainannya. Everton. Jadi untuk gue sih Ya, gue nggak ngerti alasan apa untuk Arteta stay. Kalau orang bilang progres, iya, progres itu kan bisa 1% atau 99%. Itu kan progres. Lihat progresnya. Untuk gue sih masih 30-40%. Kalau progres sudah 70-80%, baru gue akan bilang Arteta stay. Tapi sampai detik ini gue sih nggak yakin. tapi menarik ya, Bro ya. Apapun yang terjadi ya kita harus memberi apresiasi lah untuk Arteta. Walaupun faktor menjadi 4 besar kan banyak karena badai Covid yang melanda Inggris gitu ya. MU nggak bisa main, kemudian juga Spurs terganggu permainannya sehingga akhirnya menjadi 4 besar. Tapi ya celebrate boleh-boleh lah. Cuman satu loh, Bro, kita harus ngakuin bahwa sekarang Arsenal itu diakui banyak sekali pemain-pemain muda yang mengingatkan orang kepada MU waktu Class of 92 ya. Karena pemain mudanya luar biasa ya. Ada si Emil Smith Rowe, kemudian juga ada siapa Bukayo Saka ya. Bukayo Kemudian Saka. Ya, Bukayo Saka, kemudian ada Martinelli, dan kemudian ada Eddie Nketiah. Capek banget Nketiah. tuh nyebut namanya. Enggak lah. Iya, Nketiah itu bapuk, tapi memang harus diakui lawannya itu Sunderland divisi 3, come on. Oke, 1. Tapi harus diakui, gue lihat Eddie Nketiah ini di luar dia cetak 3 gol, untuk gue it has no value. Tapi value-nya untuk gue adalah dia lebih bisa memberi perlawanan. Dia bisa first touch-nya lumayan bagus, nahan bolanya, timingnya. Sama kayak Martinelli 1,5 tahun yang lalu, itu jelek banget. Kontrol bolanya jelek, dribblingnya jelek. Jadi sekarang ada perkembangan. Dari sisi itu iya, cuman apakah mereka ini bisa mengangkat Arsenal ke level berikutnya, gue nggak yakin.
Nah, sekarang kalau orang bilang pemain muda, iya betul pemain muda. Tapi pemain muda yang sekarang terbukti bisa melawan tim menengah ke bawah menangnya. Sekarang buat Hmm, apa kita hmm. cuma ngandelin pemain muda tapi masuk 4 besar aja susah banget, ya kan? Nah, itu nggak boleh. Ya, Jadi baru sebuah prestasi kalau dengan pemain muda bisa masuk ke merem masuk 4 besar, rank 2 atau jadi juara, itu baru prestasi. Contoh kayak Leicester lah, Leicester pas jadi juara itu prestasi karena pemainnya nggak begitu dikenal dan lain-lain. oke. Oke. Atau apa nih ya kita lihat paling bagus Chelsea lah, keluar duit begitu banyak, selalu di rank 1, 2 match kehilangan poin langsung drop. Nah, Inggris itu sangat ketat sekali dan Betul, Chelsea ini betul. kalahnya bukan lawan tim besar. Sama Hmm. kasusnya MU juga. MU kehilangan poin bukan lawan tim besar. Cuman Hmm. MU ini kan Tim-tim masuk yang era baru. Ya, MU hmm. ini kan masuk era baru. Jadi kita lihat tanggal 26 semoga semua sehat selalu dan bisa bermain. Kita lihat baru 2 match di bawah Rangnick, satu bagus, satu jelek, tapi menang. Nah, kita lihat di match Hmm. ketiga, keempat berikutnya apakah ada progres. Yang penting kan sekarang dengan pelatih baru yang kita lihat itu adalah progres. Tapi gue sih yakin Oke. dengan Rangnick harusnya bisa. Gimana dengan Charlie Patino, bro? Keren? Kenapa? Enggak bisa Yang dibilang. Dia baru hmm. baru 18 tahun cetak 1 gol dan main cuma 15 menitan kalau nggak salah. Nggak bisa dibilang sama Lawan sekali. Sunderland lagi ya. Itu Hmm. Hmm. ya fans Arsenal itu kan kadang berlebihan. Bagus sama kayak Martinelli lah. Sekarang lagi bagus. Bisa nggak Martinelli tampil konsisten? 2 match dia bermain bagus. Itu Oke, I sesuatu. agree. Hmm. Cuman entar match ketiga, keempat, kelima bisa nggak? Nah ini kan yang repot. Dengan pemain muda-muda Hmm. ini kan repot. Mereka tidak selalu bisa bermain bagus. That's why you cannot rely on youngsters only. Kalau mau jadi juara, mau masuk 4 besar aja nggak bisa cuma ngandelin pemain-pemain muda. Kita tahu bahwa dengan coretnya Aubameyang, tunjuk Hmm. kapten baru, leadernya itu siapa sih? Kalau dibilang Saka, apakah Saka benar leader? Di belakang juga nggak ada. There is almost no leader. Maka dari PP itu pada dong. saat ketemu Bagi kanan PP dong. siapa? PP. Enggak lah, Pepe itu nyaris nggak main loh. Baru kemarin setelah berkali-kali nggak di bangku cadangkan, bahkan sebagai subs aja nggak, baru kemarin main lagi. Dan Dan kemarin MVP dong. main iya, tapi lawannya once again Sunderland. Nah, nanti ketemu Liverpool ya. Ya ketemu Iya. Liverpool dan tanggal 6 walaupun Liverpool kemungkinan besar akan turunkan pemain cadangannya karena Salah sama Mane udah cabut, Piala Afrika udah tanggal 8 mulai. Jadi harusnya Pertanyaan bisa besar. ngelawan. Tapi kita ngelihat lagi segimana Liverpool is still Liverpool. Klopp ada pelatih yang lebih bagus daripada Arteta. Jadi nggak gampang juga. Tapi ya so far sih so good. Cuman gue pengen lihat match yang tanggal 1 itu aja. Bisa Baru ngelawan real nggak? game-nya. Hmm. Kalau gue bilang itu calculated loss lawan City. Gue bilang kalah. Kalkulasi. 99,9% itu kalah lawan City. Cuman Hmm. hanya kita lihat, bisa nggak lu ngelawan tanpa parkir bis? Strategi lu jalan nggak? Dapat peluang Hmm. nggak? Efektif nggak? Mental lu bisa ngelawan nggak? Nah, ini yang sama sekali belum terbukti. Bukan menang Oke. kalah. Karena kalau Hmm. lawan City kalah kan cuma 3 poin. Kalau sisanya menang kan aman aja. Tapi Hmm. kalau bisa memberi perlawanan terhadap 4 besar, MU, Chelsea, dan Liverpool, City, percaya diri itu pasti meningkat. Nah, ini Hmm. bisa jadi modal bagus untuk tahun depan. Gue bilang tetap, gue masih ingat waktu zaman ESL ya. Zaman ESL Ya. itu kan para pandit Inggris protes kan. Hmm. Si Gary Neville bilang, yang harus protes terhadap ESL itu 3 klub. Arsenal, Man United, sama Liverpool. Karena 3 klub ini yang membuat IPL besar. Bukan City sama Hmm. Chelsea. Ini kan klub Ya. baru, klub kemarin sore yang kebetulan dapat dana masuk. Nah, Ya. ini gue Dan ingatkan lagi ke fans ya. Arsenal. Kalian Hmm. yang baru dukung Arsenal, itu Arsenal punya sejarah di mana mereka selalu bisa bersaing dengan Liverpool dan Man United. Itu sudah puluhan Hmm. tahun. Walaupun Liverpool 30 tahun baru juara lagi, tapi Liverpool still klub besar karena mereka punya sejarah.
Nggak bisa Hmm, dibilang Chelsea dan City. Nah, sekarang punya tradisi ya. Arsenal setelah 2004 itu kan udah nggak pernah juara lagi. Kita nggak bisa lower our standard. Kita harus tinggikan our standard. Kalau standar itu tidak tercapai, ya manajemen dan pelatih yang bertanggung jawab. Hmm, hmm. Jadi gue nggak puas hanya dengan 4 besar, walaupun persis yang Anda tadi katakan, kita harus realistis. 4 besar sudah cukup, iya, tapi suppose not to be like that. Arsenal nggak boleh hanya puas dengan 4 besar. Hmm. Wenger itu dipecat kan gara-gara hanya 4 besar kan. Padahal semua kan bilang, iya kan? Semua orang bilang, kok Man U yang juara, ini yang juara, Chelsea yang juara, Arsenal nggak pernah. Akhirnya Wenger dipecat. Gara-gara Hanya itu. 4 besar. Kok sekarang kita mengangkat, menjunjung tinggi pelatih yang kebetulan Hmm. karena MU sama Spurs gak main, kebetulan ada di 4 besar. Kan lucu gitu. Terutama fans-fans bocah-bocah kemarin sore lah yang nggak tahu sejarah Arsenal Ya, kayak apa. cukup ramai. Ya, kita harus realistis karena MU masih menyimpan 2 game dan Spurs masih menyimpan 3 game. Kalau menang, 3 game. ya dihasapin lagi Dua-dua di lah. atas Arsenal. Iya. Dua-dua Kalau di atas menang, Arsenal. belum tentu juga kan. Kalau menang, Kita tahu kalau ini menang. Liga Inggris ya. Di Liga Inggris, juru kunci bisa ngalahin nomor 1. Iya, Hanya betul. di Liga Inggris bisa gitu. Betul, Tapi betul. Auba memang udah mati ya, apa coach ya, untuk Arsenal, untuk apa Arteta ya. Auba memang udah bapok banget ya tahun ini. Iya. Auba is gone dan kita juga lihat kalau gue bilang semenjak dia memperpanjang kontrak itu udah benar-benar hilang. Sekali-sekali dia Ya, cetak gol yang nggak penting, cuman di nggak penting. momen-momen di mana dia dibutuhkan sebagai seorang leader yang apa memberi memberi Hmm, hmm. arahan, memotivasi anak gue sama sekali tidak pernah Ya, kelihatan. Jadi untuk gue sih akhirnya Arteta sadar bahwa ini pemain cuman gajinya doang gede harus 400.000 dipaksa. sama kayak Özil. Ya. Udahlah, jual aja lah, loan, jual, whatever lah. We don't need that kind of players. Mending kita Tapi ambil pemain ya, yang nggak punya nama besar tapi bisa perform. sorry, siapa yang mau ngambil ya? Karena gajinya ketinggian, mainnya lagi nggak Serie bagus, A, ya kan? Gue dengar mau ke Serie A Liga Italia, Serie A, aduh, itu klubnya kita nggak tahu mampu lah. bayar gaji semua tuh, Nah, dia harus ya kan? bisa menurunkan gajinya atau gajinya Betul, setengah-setengah. Setengah dibayar ditanggung Arsenal, oleh setengah Arsenal. dibayar Juve atau Milan atau apa. Karena kita tahu banyak pemain afkiran dari IPL tapi bisa bersinar di Serie A. Nah, Auba ini definitely bisa bersinar di Serie A. Jadi gue Hmm, rasa banyak klub yang Serie A mau tapi ya kembali lagi masalah nego, mau nggak Arsenal bayar gajinya setengah. Kalau betul, mau betul. bayar gajinya setengah itu berapa lama? Nah mungkin tahun pertama atau setengah tahun ini di loan, setengah tahun sampai Hmm, di loan, terus habis itu wajib beli. Jadi Arsenal hanya tanggung gajinya selama setengah tahun. That's fair enough. Kalau seandainya mereka coach, bisa mendapatkan deal sorry, seperti itu, gue rasa itu deal yang kalau bagus. sorry, kalau permain di loan itu yang nanggung itu klub asal atau klub yang minjem ya? Ter- Tergantung nego. Jadi ada juga Hmm, 100% ditanggung oleh klub yang asal, ada juga 100% ditanggung klub yang meminta pemain tersebut. minjam Jadi kembali ke nego. atau Tapi biasanya 50-50 ya? kalau gaji terlalu tinggi, in this case Hmm, Auba dengan 400.000, feeling gue itu 50-50. Jadi klubnya Milan contoh bayar gajinya setengah, terus sisanya dibayar Arsenal. Nah, that is untuk gue sih fair enough dalam arti, tapi setelah musim depan harus dibeli full, dibayar hmm, entah dengan berapa whatever lah nilainya 20 juta, 25 juta. Yang penting dibeli sehingga Arsenal satu masih dapat duit, kedua menghemat gaji. Nah, zaman betul. sekarang faktor gaji itu sudah dulu kan kita selalu bahas transfer fee-nya gede, transfer. Sekarang dalam industri sepak bola yang sudah begitu pesat peningkatannya, klub harus memperhitungkan gaji juga. Ini salah satu kenapa Betul. Barcelona ancur-ancuran kan? Bukan karena Ya, transfer fee-nya, karena gaji terlalu tinggi. hmm, Nah, ini harus diperhitungkan. Kalau kita dari klub Big Six-nya Inggris yang paling pintar nego gaji itu Liverpool. Liverpool itu ya, gajinya kecil semua. Maka hmm, dari itu
lama-lama pemain yang bintang kayak Salah, Mane itu kan sadar juga. Ya, gue minta 500.000, 400.000, whatever. Karena pemain kayak Pogba, Kalau gue Auba aja setuju. bisa dapat segitu. Alexis Sanchez saja Kalau 600.000 waktu ke MU. Masa Salah cuma 400.000, 300.000 atau Mane, ya kan? Dan banyak klub iya iya luar iya. yang bisa bayar besar. Klub-klub kayak Real Madrid, Barca, PSG itu kan nggak bukan klub Nggak ada kere, masalah. mereka bisa bayar gaji segitu. Hmm. Tapi gue bilang ya, kalaupun digratisin atau di 50% aja, Auba masuk ke Serie A masih berat juga, bro. Kecuali dia lagi top-topnya. Ini kan lagi bapuk, bayar 200.000. Menurut gue nggak gampang juga membuang Eh, seorang Auba. Ya. ya kalau gue bilang sih kembali ke Aubanya sendiri ya. Dia itu mau Hmm. berubah atau tidak. Karena kalau kalau gue Apalagi lihat ini lebih kayak attitude problem. Ini ya, lebih ke attitude indisipliner juga problem. kemarin ya. Di kemarin kan bukan hanya mainnya jeleknya juga. Waktu di Arsenal juga ada masalah indisiplin juga ya. Jadi menurut Iya, saya sih iya, mati banget iya nih pemain. betul. Ini Hmm. yang jadi masalah dengan Auba kalau dia sadar bahwa gue udah umur 32, 33, Arsenal udah ngebuang gue, jadi gue masih ada, gue ingin membuktikan dengan gaji segitu. Sebenarnya kalau dia bisa merubah mentalnya, disiplinnya, oh dia bisa jadi bintang di Serie A. Oke, kita lanjut. Kita ingin mengucapkan selamat ya kepada timnas Indonesia. Ya, Ya. menurut gue luar biasa ya bro. Yang penting ngalahin Malaysia. Kalau gue Oh menurut iya. gue sih yang penting ngalahin Malaysia. Ya kan. Yang lain lawan Thailand, kalah gue nggak sakit hati. Lawan Singapura sih nggak terlalu. Kalau Malaysia harus menang dan kemarin gila menurut saya mainnya ya. Dan sayang sekali kemarin lawan Singapura menurut gue itu mesti menang. Lu nonton kan bro? Coach Nonton, menurut gue sih kemarin nonton. apa Kambuaya itu mesti dapat penalti itu. Definitely itu masih Iya, di dalam. tapi di luar dapat penalti atau tidak, itu sah penalti. Gue setuju. Cuman Ya, di sah luar penalti. penalti atau tidak, gue bilang we give it away. 1-0 itu harusnya we can kill the game di babak pertama. Tidak Yes, kita lakukan. exactly. Di babak Hmm. kedua, permainan beda 180 derajat. Dari Ya, main bola ya, pendek tiba-tiba long ball. Nah, kalau ya. lawan dikasih ruang untuk membangun serangan, percaya dirinya Hmm. meningkat. Bahkan peluang Singapura, peluang besar itu ada 3 loh. Satu di depan Hmm. gawang, melenceng, syutikannya, satu kena Ya, tiang, heading, satu dan satu masuk. tips ya. Terus Hmm. dan satu di save oleh Ya. Nadeo. Jadi mereka dapat 4 peluang besar. Di mana hanya terjadi 1 gol. Sementara Indonesia di babak pertama dapat 2-3 peluang lah yang tidak terjadi gol. Ya. Nah, ini menjadi PR besar untuk Sintayong bahwa sepak bola itu kan dari detik awal sampai detik akhir itu 90 menit plus. Bukan 40 menit. Bukan satu Hmm. babak. Sementara kita Hmm. performanya mungkin satu babak 50-60 menit. Habis itu kita disikat, disapu bersih. Dan ini nggak boleh terjadi. Kok bisa permainan dalam babak pertama dan babak kedua itu berubah 180 Berubah. derajat? Kok bisa kita Ya. main dengan bola-bola pendek mendadak kita nggak sabar dari belakang main long ball. Hmm. Nggak bisa. Kita tidak bisa perform seperti itu. Dan ini tugas beratnya Sintayong untuk meyakinkan ke pemain jangan boros dengan tenaga lu di 45 menit pertama. Karena masih ada Exactly. 45 menit lagi. Nah, Singapura ini tipikal pertandingan di mana mereka bisa belajar. Kalau gue jadi Sintayong, gue akan ajak pemain-pemain memutar ulang, melihat lagi pertandingan. Hmm. Hmm. Di mana mereka larinya penting atau tidak. Ya kan, jadi bukan asal-asal lari karena tenaganya harus dijaga selama 90 menit. Di situ mereka tidak berhasil, that's okay. Skor 1-1 nggak ada karena goal away nggak ada masalah. Tapi yang penting kita belajar karena seandainya besok kita bisa menang, ketemu kemungkinan besar Thailand karena tadi gue lihat Thailand sudah unggul. Thailand is different cake. Thailand is different Hmm. cake. But that's okay. Kita fokus dulu ke Singapura, ikutin Ya. instruksi, bermain lebih Hmm. efisien, lebih efektif. Definitely we can beat them. Ya, setuju. Dan satu bro, gua tuh bangga banget ngeliat pemain kita muda-muda gitu menghadapin pemain-pemain Ya, veteran Singapura gitu, umur 30, 31, ya, sementara kita tuh 20, 19 dan ya, penuh dengan kepercayaan diri ya.
wah itu TikTok apa operan-operan pendek di pertahanan menurut gue sih, wow, gue nggak pernah ngelihat timnas Indonesia Ya, sebagus itu ya, Pak ya coach ya. Oke, kita ya, ya, kita doain aja supaya gue setuju, setuju kan? gue Mhm, setuju, ya. bagus bagus banget. Ya, jadi apa oke kembali kita mari kita ngebahas, kemarin coach Justin mengatakan, musim dingin ini akan tidak banyak ya pemain-pemain yang berpindah, tapi nampaknya akan cukup banyak ya Auba, kemungkinan Haaland berpindah, ya Bro ya. Gua nggak tahu Pogba nggak jelas, gitu. Kita sorotin Haaland dulu, ini yang paling paling rame gitu ya. Karena dengar-dengar Rangnick sudah ngobrol langsung ke orang tuanya apa apa Haaland. Menurut Coach Justin gimana? Gue sih bilang Haaland nggak akan dilepas karena Dortmund masih butuh dia. Kalau Mhm, dilepas pun musim depan, kalau dilepas mhm, musim depan dan memang MU salah satu kandidat, ada 4-5 klub besar yang bisa ambil Haaland. mhm, Barca juga ngebet untuk ambil Haaland. Jadi feeling gue sih bukan feeling, gue hampir yakin Haaland nggak akan pergi di winter break ini. mhm. Terus kalau kita bicara transfer besar, mungkin Ferran Torres bisa disebut salah satu Ferran Torres transfer besar yang ke Barca 99% ya? akan ke Barca. Ya. Mhm, Sementara Auba nggak tahu karena Arsenal baru melontarkan ide atau apa namanya sebuah statement bahwa ya Auba bisa dijual kalau ada klub yang minat kita mau menjual dia. Cuman bener atau enggak kan nggak tahu juga. Kita juga nggak tahu dia pulang dari Piala Afrika nanti cedera atau enggak atau gimana. Cuman yang jelas Arsenal sudah melontarkan sebuah sinyal bahwa mereka sudah mhm, tidak mau Auba lagi. Jadi semoga Auba seperti Willian sadar dan mau pergi, bukan apa namanya, bukan seperti Özil makan gaji buta. Nah, kalau iya, kalau gua harap sih menyambung untuk aja. both party ya, untuk kedua dua belah pihak lebih baik dia hengkang. Untuk Arsenal lebih bagus, untuk Aubanya sendiri lebih bagus karena Sikonya itu tidak sehat sekarang Ya, untuk gitu. Auba juga dia akan kehilangan menit ya, karena Arteta, ya apa Arsenal sudah tidak percaya dia, ya untuk seorang Ya, bintang besar, minimal gajinya ya. besar, nggak punya waktu bermain banyak, saya pikir juga sebuah ya, coach ya. Ya, 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 betul sekali. Jadi kalau kita kumpulkan semua faktor, lebih baik ke si Aubameyang hengkang. Cuman gue nggak lihat lagi ada transfer-transfer besar. Mungkin ya Cavani, Hmm, Cavani diminta Cavani ya, sama Barca loan Barca. dulu atau tanda tangan 1,5 kontrak. Dia di MU juga nyaris nggak main. Usianya Ya, 33 sebagai striker masih bisa banget, masih bisa produktif. Kita juga lihat di mhm, MU mhm, salah satu striker yang selalu berkontribusi di MU. Jadi mhm, mungkin itu salah satu yang bisa ya sebenarnya bukan transfer besar juga, tapi cukup cukup mengejutkan lah. Ferran Torres, Cavani, Pogba enggak karena dia masih cedera sampai Januari Februari. yap, Jadi nggak mungkin diambil karena masih cedera. Jadi hampir 100% Pogba akan pindah next year ke Madrid. mhm, Kalau gue jadi MU, gue akan ganti karena dia nggak cocok dengan permainan di bawah Rangnick yang cepat, apa namanya, transisi juga cepat, harus bekerja keras. mhm. Pogba tipenya bukan seperti itu. Jadi dia lebih cocok ke tim kayak Madrid atau PSG yang ngandelin skill aja. Apalagi Rangnick nggak suka dengan pemain yang tiap kali game ganti-ganti rambut ya, Bro, ya. Ya iyalah. Dia lebih ngetop di Instagram daripada di lapangan. Sama kayak Depay juga gitu. Lebih top di sosmed daripada Lingard kan kasusnya juga gitu. Dulu banyak gaya Iya, di Instagramnya. Dulu waktu pas ngedrop udah selesai dihujat kiri kanan. Ya Auba juga gitu. Auba, Pogba itu tipikal pemain yang hebatnya cuma di Instagram. Instagram, lebih memikirkan fashion. Jadi waktu berlatihnya tuh agak berkurang gara-gara mikirin penampilan Iya, ya. Tapi kayak iya gitu kan perlu betul. berjam-jam gitu ya. Iya betul. Dan Ya, dirubah terus ya tiap saya minggu berubah. iya iya, orang nebak-nebak nih. Dulu di NBA ada tuh, dulu Dennis Rodman tuh, Bro. Tiap kali ada Iya, pertandingan gitu orang nebak rambutnya dia apa aja kan jangan-jangan terinspirasi oleh Dennis Rodman juga dulu dari
Ta NBA. Ah, tapi Dennis ya Rodman silakan selalu Bang. perform, Pogba enggak. Ya, Pa pa menurut gue sih pada saat Anda tidak perform, yang ditekankan oleh penonton netizen yaitu aktivitas di luar lapangan. ya, ya. Menurut saya kalau saya fans MU apa coach, tapi saya sangat nggak terlalu mempertahankan Pogba ya. Gajinya mahal, sering Ya, cedera ya, banyak persoalan apa X faktor gitu. Apalagi dengan tipe sekarang ada Rangnick. Tapi saya ngelihat ada satu pemain yang menjadi korban maksudnya Ronaldo ya, yaitu Cavani ya. Udah harus ya, ganti nomor punggung gitu kan. Terus kehilangan menit bermain dan semua orang tahu bahwa Cavani itu masih dahsyat ya. Tapi ya ya, bagaimana betul. ada Ronaldo yang tipenya sama gitu ya. Jadi Ya, menurut coach yang lebih gimana itu? dahsyat lagi. Ya betul, I agree. Maka dari itu untuk kedua belah pihak lebih baik kalau Cavani pindah, dan untuk semua Hmm, pihak happy. Sekarang kalau kita percaya gosipnya media yang beredar adalah Barca sudah deal personal dengan Cavani, sudah oke, tinggal MU-nya aja. MU mengiyakan, nah Cavani nanti akan request kepada manajemen MU untuk melepas dia tanpa transfer fee. Karena dapatnya kan juga gratis. Jadi ya. Cavani minta tolong kontraknya diberhentikan, disetujui dengan dua pihak sehingga dia bisa transfer free ke Barca. Karena gosipnya dia diberikan kontrak 1,5 tahun oleh Barca. Hmm, That's why dia mau pindah. Gue bilang kalau seandainya ini benar terjadi, bagus buat MU, bagus buat Cavani, bagus buat Barca juga. ya. Karena buat apa punya pemain yang apa namanya, yang nggak nggak dikasih menit bermain, apalagi dia sudah 33 kan, beda kalau dia umurnya masih 19 20 atau 21 Hmm, 22 ya kan. Tapi kalau udah 33, you want to play karena nggak tahu kasusnya dia bisa bermain sampai kapan. Lihat contoh paling bagus kasus ya. Aguero lah. Dia datang ke Barca karena dia udah jarang main lagi di City, dan Hmm, kejadian kena heart failure. Nah, hmm. kasus Cavani itu nggak jauh beda. Dia pengen bermain sebanyak mungkin sebelum dia pensiun. Dan menurut saya MU juga akan diuntungkan ya karena minimal mengurangi beban gaji. Karena Cavani juga nggak murah ya. Karena saya Nggak lihat ada murah, betul. 3 dari 10 pemain termahal di IPL itu adalah pemain MU ya. Ronaldo, Ya, Jadon Sancho, De Gea ya itu mahal-mahal semua Pogba, ya. Lagi ya, Pogba sih ya, Pogba ya masih di bawah itu walaupun mahal juga. Nah, kalau mau ngambil ya, Haaland, saya dengar Haaland mintanya 500.000 tuh ya, coach ya. ya, Apalagi kan apa manajernya kan tuh manajer yang ngawur banget tuh, ngaco banget. Dan itu yang menurut saya akan menghalangin apa Haaland ke MU karena apa manajernya juga adalah Raiola yang sangat tidak disukai oleh MU ya. ya. Bahkan Sir Alex bilang dia nggak mau nego dengan si Raiola. Raiola ini kan. Cuman gue tidak tahu sekarang sekuat apa suaranya Sir Alex. Tapi Hmm, gue rasa hal-hal seperti itu harus disingkirkan karena kembali lagi MU is one of the biggest club in the world. Then you have to get biggest player juga. Sekarang yang punya pemain ya, besar itu kan praktis PSG, Real Madrid, Man City. iya. Sementara Hmm, MU kan masih belum lah. Nah, MU harus betul. mendapatkan pemain-pemain bintang kayak dulu. Dan Haaland adalah salah satu yang Bintang cocok masa depan bermain ya. MU. Iya. Hmm. Sebenarnya Oh ya, lima Martial ratus juga ribu kan untuk bagus MU ya. nggak ada masalah. Ya, ya betul. Martial, Lingard katanya juga mau keluar. Kalau Lingard kan Iya, gosipnya mau ke Newcastle. Martial iya. katanya mau kemana ya, itu pas pas gue baca dulu. Mau ke Sevilla, Spanyol kalau nggak salah. Sevilla, Sevilla. Ya, 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 Spanyol. ya, Hmm. betul, Hmm. Sevilla. Ya, pemain-pemain kayak gitu mending dilepas. Nggak nggak ada Hmm. gunanya, mending ambil pemain muda, mengurangi beban gaji, tidak punya kontribusi, mending beli Hmm. pemain muda yang masih bisa perform, bisa dipoles, yang bermain sesuai dengan filosofinya Konsepnya Rangnick. Rangnick ya. Ya, bikin Ya, pressing karena Martial
Jesse Lingard saya pikir memang nggak cocok ya. Apa Matic Ya, gitu. Juan Mata mungkin semuanya akan dilepas tuh ya, coach ya. Karena nggak cocok ya iya, ininya, ya, filosofi Juan Mata mainnya. lagi nggak pernah main, dibawa oleh aja dia nggak pernah main. Itu udah terlalu tua-tua semua. Kalau seandainya di winter break mereka nggak Hmm. habis, feeling gue sih apa namanya, di musim depan pasti lepas tuh Hmm. Hmm. Coach, ini kan pemain-pemain menjelang depan. Boxing Day ya. Ya, Boxing Day akhir Desember, Natal gitu di mana juaranya atau yang leading diasumsikan atau diprediksi akan tetap juara ya, akan mempertahankan ya. juara. Jadi kan Inggris itu punya keyakinan kayak gitu gitu kan. Apa kan sekarang Manchester City, apakah Manchester City berpeluang besar untuk kembali menjadi juara IPL tahun ini, coach? Gue bilang sih bukan karena mereka juara paruh musim atau juara winter break atau juara apa, cuman karena dari sisi permainan, dari sisi kedalaman squad, ya sangat layak Memang pantas juara. ya. Ya Hmm. kita lihat dari sisi permainan yang bisa mengimbangin atau mengikutin Man City itu cuma satu, Liverpool. Cuman Liverpool Hmm. ya gitu, pada saat Salah Mane lagi nggak bagus, mereka nggak punya penggantinya. Itu yang Ya, jadi masalah dengan kurang Liverpool. Nah kurang sekarang, dalam ya. sekarang Hmm. ya Fabinho sama Van Dijk nggak ada, udah keteteran di Hancur. lini tengah Ya. gitu loh. Nah ini yang apa namanya, yang membuat Liverpool kenapa 30 tahun nggak juara-juara, baru setelah 30 tahun juara karena mereka terlalu pelit. Mereka terlalu pelit Untuk untuk membeli pemain. invest. Ya. Iya. Baru aja setelah mereka lihat semua keteteran, baru beli Jota dan si Thiago, itu pun harganya nggak mahal-mahal amat, 25 sama 40. Kalau kita lihat pembelian yang lain, aduh ampun-ampunan kan, Minimano lah, Hmm. si Mikas lah, Ben Davies Hmm. dibeli malah nggak pernah main. Jadi mereka beli banyak pemain yang harganya di bawah 10 juta, berharap kalau apa namanya, Robertson kedua akan bangkit, Trent Alexander-Arnold kedua akan bangkit. Tapi it doesn't work like that, karena pemain-pemain muda yang benar-benar berbakat yang akan bangkit udah diambil oleh klub lain. Hmm. Hmm. Jadi Dan mereka harus apalagi benar-benar invest, kalau nggak selesai itu Liverpool. apalagi Piala Afrika akan sebulan tuh ya. Jadi mereka akan kehilangan Iya, apa Mane sama Salah itu sebulan. iya, Itu apapun iya, bisa terjadi ya, coach. iya. Itu baru kita lihat berapa poin Liverpool akan kehilangan, atau Kehilangan ya. sistemnya dirubah oleh si Klopp sehingga Hmm. mereka tetap bisa perform. Jadi tinggal tunggu apa yang dilakukan oleh Klopp. Yang jelas dua pemain itu tidak tergantikan oleh pemain yang ada di Liverpool sekarang. Betul. Dan Chelsea udah terbukti makin ngendor. Kita minggu lalu sudah ngebahas ya. Apalagi tiga Ya, penyerangnya kayak Havertz, Timo Werner gitu, lagi apa Lukaku gitu ya. Lukaku makin lama ya. makin bapuk tuh ya. Jadi menurut saya memang Tuchel akhirnya kesulitan untuk apa membuat Chelsea kan sudah mulai dilewatin oleh City ya, coach ya. Sama City sama Liverpool kan udah dilewatin, dan mereka sekarang mengalami COVID kan, beberapa pemain kena kena COVID. Main Tapi ya. untuk gue bukan alasan, karena kalau kita lihat line up-nya, starting line up-nya Chelsea itu masih pemain bagus semua. Cuman yang jadi masalah Hmm. dengan Chelsea adalah sekarang Kante dan Kovacic udah balik. 3-4-3-nya ini kan karatan, tetap dipaksa main 3-4-3. Nah, itu yang jadi masalah dengan nampaknya banyak pemain yang masih nggak nyaman, terutama pemain depan dengan 3-4-3. Nah, Hmm. harusnya Hmm. dengan baliknya Kovacic dan Kante, harusnya di lini tengah, kestabilan lini tengah itu sudah lebih terjaga. Sekarang tinggal siapa yang bisa cetak gol. Cuman gue lihat kalau seandainya Tuchel kepala batu terus mempertahankan 3-4-3, pelan-pelan akan kehilangan poin juga. Mungkin nggak kalah, tapi seri kan udah kehilangan 2 poin. Nah, itu yang jadi Dan masalah, seberapa canggihnya Chelsea bangkit bisa hmm, bermain efektif dengan 3-4-3-nya. akankah Tuchel akan jadi apa korban berikutnya, coach? Karena kita tahu Chelsea itu adalah tim IPL yang paling sering ganti pelatih ya. Udah 10 kali ganti Ya, pelatih ya. oh bisa banget kalau seandainya kita berandai-andai Tuchel 3 kali atau
3 pertandingan kehilangan poin. Let's say 2 kali seri, sekali kalah. Terus bahkan kesalip sama Arsenal atau MU atau Spurs, keluar dari 4 besar. Nggak ada cerita Chelsea nggak main Champions League. Itu udah minimal banget. Chelsea dengan dana yang Hmm. dikeluarkan oleh Abramovich, target mereka tiap tahun adalah menjadi juara. Jadi nggak ada cerita kalau, apalagi kalau nanti seandainya MU sisa matchnya menang semua, Spurs menang semua, Arsenal menang semua, itu akan rame di papan atas, ya kan? Dan Chelsea udah cannot Yes, yes. afford it untuk kehilangan berapa poin lagi. Mereka nggak bisa kehilangan poin lagi. Bisa banget ada kejutan, yaitu Tuchel akan dipecat. Oke. Bisa banget. Coach, kita ngebahas Newcastle ya, ganti pelatih, kemudian dan ganti suasana, tetap ganti manajemen, tapi sekarang ternyata nggak ngangkat ya dari posisi-posisi degradasi. Ya, Ya, jadi yang menurut Coach Justin apa nggak yang harus ngangkat dilakukan lah. ya? Karena murni kualitas pemainnya itu jelek banget. Satu, dia ambil Eddie Howe. Eddie Howe itu menurut media Inggris salah satu pelatih yang hebat, yang bisa dulu gue masih ingat dia itu digadang-gadang untuk menggantikan Wenger berapa tahun yang lalu, 3-4 tahun yang lalu pada saat Wenger mau pensiun ya. Cuman ya kita tahu media Inggris terhadap pemain dan pelatih Inggris kan selalu lebay. Bagus dikit aja udah di blow up. Dan sekarang terbukti bahwa Eddie Howe pun nggak bisa ngapa-ngapain dengan Newcastle. Tapi memang harus diakui bahwa pemainnya tuh jelek. That's why Newcastle incer 4-5 pemain di winter break ini. Lingard, Ross Barkley, Martial. Jadi pemain-pemain cadangan yang tidak bermain itu diincar sama bahkan PP juga. Dembele diincar oleh Newcastle, tapi Dembele sudah bilang enggak, Dembele akan perpanjang kontraknya di Barca. Jadi banyak pemain yang diincar oleh Newcastle agar mereka minimal tidak terdegradasi musim ini. Tahun depan diberesin semua itu pemain yang setengah-setengah dibuang. Dan gue nggak heran juga kalau seandainya Eddie Howe tahun depan dipecat. They don't care. Mau bayarkan di kontrak 2 tahun kalau nggak salah si Eddie Howe ini. Kan nggak ada masalah untuk bayar gajinya 2 tahun. Ini kan persaingan antara Timur Tengah. Sementara direct kompetitornya yang namanya Man City dipegang oleh grup Abu Dhabi melawan Saudi Arabia yang 4 kali 5 kali lebih kaya daripada Abu Dhabi. Jadi ujung-ujungnya mereka akan unjuk gigi. Pasti unjuk gigi. That's why ini semua udah nggak sehat, udah ngadu duit antar dua negara. Nggak sehat terhadap klub-klub yang dimiliki oleh personal owner kayak Arsenal, kayak Liverpool, kayak Man United, kayak Chelsea. Bersaingnya lawan BUMN, lawan negara. Udah nggak fair. Tapi ya, that's how it is. Coach, komen dong tentang apa Spurs setelah dipegang oleh Conte. Menurut Coach lebih baik atau Oh ya, lebih baik. sama? Lebih baik. Enggak, ada perkembangan, ada progres ya, cuman ujung-ujungnya kalau kepepet ya long ball lagi. Jadi ngandelin sprintnya si Kane, Moura, Son, Bergwijn itu kan pemain cepat-cepat semua. Jadi kalau mereka stuck ya, jadi kalau bilang agak baik, iya agak baik mungkin kalau mereka ketemu tim-tim papan bawah. Karena tim papan bawah cenderung bertahan. Di situ Conte harus keluarkan strateginya. Tapi kalau udah ketemu menengah ke atas di mana lawannya menyerang, bahkan ketemu MU, Chelsea, City, Liverpool, bahkan ketemu Arsenal, ketemu West Ham, ketemu Everton, itu nggak akan bertahan. Mereka pasti keluar menyerang. Di situ kesulitan, Spurs kesulitan ya kalau seandainya efektivitas tinggi dengan counter attack, mereka bisa for sure bisa ngelawan. Tapi gue nggak ngelihat, bahkan masuk 4 besar pun gue nggak ngelihat Spurs bisa masuk. Tapi kemarin lumayan ya bisa nahan Liverpool ya 2-2 ya dalam satu ya game. karena si Klopp kalau dari skor iya luar biasa. Tapi kalau kita lihat pertandingannya, satu Mane sama Salah lagi drop. Kedua, Liverpool pasang namanya Morton, pemain muda yang selalu kehilangan posisinya dan kena counter terus oleh Spurs.
Klopp blunder dengan memasang si Morton ini, baru akhirnya menit ke-60 diganti oleh Firmino, baru udah agak lumayan. Kena Robo menit 70-an, kena kartu merah, udah tinggal ya menunggu. Jadi gue bilang kemarin itu si Klopp blunder menurunkan Morton untuk sebagai DM dengan tugas untuk memotong counter attack-nya Spurs itu gagal total. Ibarat 60 menit Liverpool hanya bermain dengan 10 orang. Benar-benar gagal total. Coach, udah tahu nggak bocorannya? Siapa sih pemain MU yang kena COVID? Nggak tahu. Kayaknya yang terakhir yang Nggak nggak tahu. lolos itu ya, katanya Greenwood, Luke Shaw ya. Nggak tahu, itu yang bikin gue aneh. Semua bilang, semua mengeluarkan statement, ya hanya MU aja nggak kedengeran. Bahkan Klopp juga komplain kan, ini kenapa sih? Kalau lu kena COVID ya udah bilang aja kena COVID, seperti pemain Chelsea contoh. Lukaku, Havertz, Odoi kena semua. Tapi MU nggak ada kabar sama sekali. Jadi gue nggak tahu siapa. Ntar kita lihat lah tanggal 26 kan mereka main lagi. Kita lihat siapa yang nggak ada di bench. Nah, ntar kalau nggak ada yang di bench, kemungkinan kena COVID. Ya, karena kemarin kan di Carrington kalau Chelsea, kalau Chelsea ada 7-8 pemain yang kena COVID tapi pertandingan masih jalan, sementara MU diberhentikan, pasti banyak yang kena. Ya, iya kan? Ya, yang jelas itu kemarin yang diduga itu Greenwood, Luke Shaw itu yang jelas tuh. Ya, tapi pasti lebih dari itu. Yakin gue lebih dari itu. Bisa 10-an, 11, sampai mereka minta ditunda loh gamenya. Padahal jadwal kan udah padat banget. Dan itu sangat merugikan sebenarnya ya. Iya, betul. Sangat, apalagi Spurs harus 3 pertandingan harus diulang. MU 2 pertandingan. Artinya di midweek di mana orang lagi istirahat, MU bermain. Gila aja itu udah. Nggak menguntungkan itu. Oke, Coach. Jadi terima kasih, kita masih bisa. Saya lagi di Bali nih. Ya, jadi kita lagi liburan. Bisa di studio. Iyalah, saya nggak jaga jadi kandang. ke Amerika, jaga kandang. Jadi ke Bali aja. Jadi ke Bali aja. Tapi di Bali orang rame banget. Rame banget, Coach. Ya, Semua pasti. teman-teman liburan di Bali. Banyak orang Jakarta ke situ. Oh ya, Oke, kita ketemu. Ya. Satu lagi, tolong terangin dong, kenapa pertandingan-pertandingan menjelang Natal di IPL disebut dengan Boxing Day? Ada hubungannya dengan tinju kah? Penting nih. Semua orang kan berpikir bahwa itu Boxing Day, apa hubungannya dengan tinju? Jadi Boxing Day itu bukan dari tinju, boxing, tapi lebih dari box. Tradisinya adalah dulu orang kaya, orang berdarah biru di Inggris kan konservatif, merayakan Natal di tanggal 25. Dan mereka semua punya yang disebut asisten rumah tangga atau pembantu, itu diberikan kado di tanggal 26. Kadonya semua dalam bentuk box. Kotak, diberikan kepada pembantu rumah tangganya semua. Maka dari itu setelah Natal 25, tanggal 26 itu disebut Boxing Day. Dari box kotak, bukan box tinju. Itu khusus buat nah ini tradisi sudah ratusan tahun berjalan, dan IPL dibilang, oh ya kita mau main setelah Natal. Nah, setelah Natal apa? Oh ya, kita ambil aja istilah dari komunitas orang kaya Inggris, yaitu tanggal 26 itu Boxing Day, dari box. Disitulah diambilnya. Jadi kita ketemu dari karena ini akan ditayangkan. Wah, tepat malam Natal kita tayang ini, Bro ya. Jadi kita ingin mengucapkan selamat Natal untuk yang merayakan ya. Jadi dan juga selamat tahun baru juga tuh ya minggu depan. Baik, Coach, terima kasih. Itulah bincang saya. Thank you so much ya. Semoga perbincangan ini menarik untuk Anda semua. See you next time. Bye.